Kasus kekerasan seksual bukanlah suatu hal yang dapat kita remehkan. Mari kita lihat bagaimana kasus ini terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan pendidikan. Kami melakukan survei terhadap beberapa orang mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan inilah jawaban mereka. Halo semua, perkenalkan, aku Sheila, Ketua UKM Gender Research Student Center. Nama saya Melina Rita Putri sebagai Human Capital di GRID. Kenalin, nama aku Sheila di GRID sebagai tim advokasi gender. Aku Adila Priya Rahmawati, aku salah satu pengurus di Data and Research. Aku Nida dari CNC. Aku mau minta opini Telala tentang kekerasan seksual. Boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Menurut Telala nih, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual itu menurut aku itu tuh sebuah tindakan, ucapan, perilaku bisa mengancam, memanipulasi atau menguasai seseorang yang tanpa persetujuan. Apakah pernah punya pengalaman mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual gitu? Apakah pernah? Pernah, ternyata aku baru menyadari kalau misalnya di lingkungan terdekatku pun ada yang secara tidak sadar menjadi korban. Oke. Dan kira-kira kekerasan seksual ini, kekerasan dan pelecehan ya, apakah hanya pada perempuan saja atau bisa ke laki-laki juga? Oh enggak cuma untuk perempuan. Bisa menyerang siapapun dan gak terlepas dari gendernya, mau status sosial dan semuanya sih. Nah, menurut Teh Lala, di UPI ini apakah kita udah aman nih dari kekerasan seksual? Udah aman belum untuk penanganan KS-nya dan ya tindakan pencegahannya, apakah sudah aman? Kalau misalnya menurut aku masih belum aman. Ya, kasus kekerasan seksual yang pernah aku dapetin di kampus tuh paling sering kayak kekerasan dalam pacaran, kekerasan secara verbal, kekerasan oleh dosen, dan banyak hal lainnya. Data kasus yang dirilis oleh Pusat Krisis menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu nyata terjadi di lingkungan kampus kita. Nah, angka kasus tertinggi itu ada di pelecehan seksual dan KBGO sih, kalau di UPI. GRID UPI ini apa sih? Oke, jadi GRID UPI itu adalah UKM yang berfokus kepada riset, edukasi, dan advokasi isu-isu gender. Gitu. UKM GRID itu punya 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi advokasi, fungsi edukasi, dan fungsi kajian kebijakan. Dan peran Mel sebagai seorang anggota GRID UPI di divisi Human Capital ini apa gitu perannya? Peran aku di advokasi tentunya untuk membantu teman-teman yang mungkin mengalami kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Kami di advokasi gender itu akan siap untuk membantu memperjuangkan hak teman-teman dan untuk melindungi teman-teman. Terus kalau misalnya bagian aku sendiri, Human Capital itu untuk mengembangkan atau melatih sumber daya yang ada di GRID UPI agar mungkin kedepannya itu GRID UPI itu bisa berkembang lagi dan lebih bagus lagi dari sebelumnya. CNC sendiri, seperti namanya Content and Campaign, kita membuat konten-konten di sosial media, baik Instagram, YouTube, TikTok, WordPress, ataupun Telegram gitu. Kalian bisa langsung aja nanti kepoin di channel-channel kita. Di sana kita membuat konten yang gak cuma sekedar konten, tapi juga ada campaign berupa edukasi-edukasi yang kita tawarkan di sana. Nah, terus peran aku di Data and Research itu pastinya sebelum kita menangani kasus, sebelum kita terjun langsung dan ingin menciptakan kampus yang aman, pastinya diperlukan pemahaman, pelatihan dari segi data dan dari segi riset gitu, biar dari kita sendiri itu sudah sadar dan baru bisa menyadarkan orang lain kayak gitu. Terakhir, apakah boleh dijawab siap atau tidak siap ya? Apakah Telala siap untuk membantu pengawalan isu KS di UPI ini? Ya, Siap. Siap dong. Pasti siap. Oke, pasti dan harus siap ya Teh. Oke. Nah, harapannya dong dari Teh Sheila untuk penanganan kasus KS di UPI ini. Harapannya dari UPI sendiri, dari kampus, mengeluarkan regulasi secepat mungkin karena ini Lingkungan pendidikan, tapi kita masih mempunyai kasus kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Harapannya pasti ingin kampus itu lebih aman. Lalu juga ada ruang untuk untuk mengeluh, untuk melapor gitu, ruang aman untuk melapor bagi para korban, dan juga semua warga UPI itu tercerdaskan bahwa Kasus kekerasan seksual itu adalah kasus yang penting dan harus kita sama-sama perhatikan agar tidak terjadi di lingkungan kita.
pun bukan cuma mahasiswa yang aware, tapi seluruh sivitas akademika, terus kampus juga menunjukkan keseriusannya dalam mengeluarkan kebijakan. Itulah pendapat mereka mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Apakah kamu tertarik untuk membahasnya lebih lanjut? Nah, jika kamu tertarik, kamu bisa langsung nih kepoin di sosial media Grid UPI untuk bergabung bersama UKM Grid UPI. Sampai bertemu dan sampai jumpa. Kami tunggu kehadiran kamu di UKM Grid UPI. Because we're great.